Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmani dengan NIM 18111111002 dari kelas 2A KGE akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil gambar dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, mengenai bangunan gedung berlantai 3. Sebelum masuk ke dalam hasil gambar yang telah kami buat, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu bangunan gedung. Bersumber pada ciptakarya.pu.go.id, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia berkegiatan, entah itu rumah hunian, tempat perbelanjaan, tempat keagamaan, atau sejenisnya. Sebelum adanya sebuah bangunan gedung, pastinya kita membayangkan sebuah desain atau gambar yang akan kita bangun. Nah, bayangan tersebut digoreskan pada sebuah gambar. Nah, perancang akan merealisasikan hasil pemikiran atau ide dari pemilik maupun perancang ke dalam sebuah dokumen yang disebut dengan DED atau Detail Engineering Design. Nah, setelah ini saya akan masuk ke hasil gambar yang telah kami buat. Nah, di sini saya dan kelompok 7, membuat bangunan gedung, yaitu rumah hunian. Nah, yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini adalah hasil gambar dari denah lantainya, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, potongan memanjang, potongan melintang, denah saluran air bersih, denah saluran air kotor. Nah, kita langsung saja masuk ke denah lantai 1. Nah, di sini yang kita lihat adalah denah lantai 1. Nah, di samping kanan ini adalah kop gambar. Yang di sini adalah nama instansi. Terus di sini ada judul pekerjaan, judul gambar, digambar oleh siapa, diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan di sini ada skala, kode gambar, dan nomor gambar. Nah, kita masuk ke dalam gambarnya. Di sini ada sebuah bangunan dari tampak atas lantai 1, bahwa di sini mempunyai luas as bangunan sebesar 168,75 meter persegi, lalu luas tanahnya 225,25 meter persegi. Nah, kita bisa lihat di sini kami meletakkan ruangan-ruangan seperti garasi di sebelah sini, dapur, kamar mandi, ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, billiard room. Nah, kita zoom in. Nah, di sini ada sebuah garasi. Nah, garasi ini mempunyai ukuran 8 kali 3,5 meter. Lalu di sini ada ruang tamu mempunyai ukuran 4 dikali 7,75. Lalu di sini kamar tidur mempunyai ukuran 4 kali 4. Lalu ruang makan mempunyai ukuran 3,5 dikali 4. Terus ada billiard room. Di sini mempunyai ukuran 3,5 kali 4. Lalu di sini ada kamar mandi. Nah, memiliki ukuran ini tuh ukurannya 2 untuk horizontal dan vertikalnya ini 3,5 meter. Nah, lalu di sini ada tangga. Nah, tangganya ini berbentuk letter U. Nah, di sini menunjukkan bahwa tangga ini merupakan arah untuk naiknya. Dan sebaliknya kalau arahnya ke sini, ini adalah arah turunnya. Nah, setelah itu di sini ada keterangan FFL. FFL di sini adalah finishing floor, yang berarti lantainya. Nah, di sini mempunyai ukuran 0,10 meter. Nah, terus di sini ada dapur yang mempunyai finishing floor-nya 0,0. Nah, berbeda dengan
dapur, ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, billiard room hampir sama. Finishing floor-nya adalah 0,0. Lalu di sini adalah ada garasi. Nah, garasi di sini finishing floor-nya turun sebesar 1 meter. Lalu di sini untuk keterangan arsiran, ini adalah arsiran untuk temboknya sendiri atau pasangan batu bata. Nah, di sini yang garis tebalnya ini adalah plesteran. Lalu di sini ada kolom. Lalu kita beralih ke daerah depan rumah. Nah, di sini depan rumahnya ini ada sebuah pintu. Nah, ini pintu untuk keluar dan masuknya sebuah gedung. Lalu di depan sini adalah teras dan taman. Nah, teras dan taman ini mempunyai finishing floor-nya 0,05 cm meter, atau kalau di sentimeter menjadi 5 cm. Nah, di sini untuk area masih area taman, dan ini juga taman. Nah, untuk tamannya sendiri ini mempunyai ukuran 2 dikali 13,25, dan daerah untuk vertikal belah sininya dan sebelah sini adalah ini 1 meter. Setelah itu kita lanjut ke denah lantai 2. Oh iya, sebelumnya denah lantai 1 ini memiliki skala 1:100. Lanjut ke denah lantai 2. Dan denah lantai 2 sama seperti lantai 1, tetapi untuk keterangan ruangannya sendiri, untuk di lantai 2 memiliki gudang di sebelah sini, kamar tidur 1, kamar tidur 2, ruang keluarga, ruang membaca, dan kamar tidur. Dan selanjutnya adalah kamar mandi. Nah, gudang ini memiliki ukuran 2x2. Lalu di sini ada kamar tidur mempunyai ukuran 4x3,5. Sama juga dengan kamar tidur 2 mempunyai ukuran 4x3,5. Selanjutnya ruang keluarga, ada ruang membaca juga berukuran 4x4. Lalu di sini kamar tidur mempunyai 7x4. Nah, kamar mandi di sini karena kita anggap sama, mempunyai ukuran 3,5x3,75. Nah, sama halnya dengan lantai 1, ini ada keterangan FFL, finishing floor-nya. Lalu dengan arsiran seperti ini untuk tembok, dan di sini ada pintu kusen, lalu di sini jendela. Nah, di sini ada keterangan huruf A, B, C, D, E, dan 1, 2, 3, 4. Nah, ini dimaksudkan untuk penamaan nanti di kolom. Misalnya, yang untuk meninjau kolom ini. Untuk meninjau kolom ini berarti untuk penamaannya adalah 1 strip A atau A strip 1. Jadi kolom A strip 1. Nah, denah lantai 2 ini memiliki skala 1:125. Kita lanjut ke denah lantai 3. Nah, denah lantai 3 ini sama juga dengan lantai 1 dan 2, mempunyai ukuran luas bangunan yang sama. Namun berbeda dengan letak ruangannya. Nah, di sini untuk gudang sama seperti lantai 2, ini juga sama seperti lantai 2, kamar tidur, tapi ada balkon, terus ruang keluarga, kamar mandi, perpustakaan mini, musola, balkon belakang, dan balkon belakang 2. Ini bedanya pada FFL-nya, finishing floor-nya. Kalau di sini memakai keramik atau seperti keramik kayu, lalu di sini ada beton juga, lantai beton. Nah, di sini ada keterangan untuk nanti perpotongan. Ini potongan BB, ini potongan AA. Dan cara bacanya untuk potongan BB atau melintang, ini karena arahnya ke sini, maka kita perspektifnya ke arah
ke belah sana. Mungkin ntar lebih jelasnya di slide selanjutnya. Ini juga sama, ini melihat arahnya ke belah sini, sebelah sini. Ini memanjang, ntar nanti ada perpotongan. Ini menggunakan skala 1:100. Nah, sebelumnya kenapa kamar mandi kita turunkan 10 cm karena kan kamar mandi adalah tempat basah atau tempat untuk menampung air. Jadi supaya air nggak keluar menuju ruangan yang tidak basah, maka kami untuk menahan supaya airnya tidak keluar, kami turunkan elevasinya. Di sini emang tujuan untuk fungsi rumah hunian yang kami desain untuk yang bisa untuk mempunyai keluarga besar, karena di sini kami memiliki kamar tidur yang banyak dan bisa lantai atasnya sebagai tempat untuk kumpul-kumpul dengan keluarga dan sebagainya. Next, di sini ada denah tampak depannya. Nah, denah tampak depannya ini adalah tampak depan dari bangunan yang kami desain. Nah, di sini seperti ini bangunannya. Ini ada kayak sejenis balok kecil untuk sebagai eksteriornya. Lalu di sini ada pintu garasi yang digeser. Terus ada pintu. Terus di sini ada dinding penahan tanah. Nah, untuk taman. Nah, di sini menggunakan pasangan batu kali. Lalu di sini ada di sebelah sini, dan sini itu adalah dinding batu bata eksterior. Lalu untuk ininya sendiri, ini menggunakan batu alam. Lalu di sini pagar tralis. Terus di sini adalah sebagai hiasan eksterior menggunakan cat. Next. Nah, ini untuk tampak belakangnya. Nah, tampak belakangnya sendiri memang di sini menggunakan pagar beton yang berukuran kurang lebih 2 meter. Lalu di sini terlihat sebelumnya di denah lantai 3 bahwa di sini adalah balkon. Nah, balkon sendiri ini terbuka dan biasanya difungsikan untuk tempat berjemur pakaian ataupun tempat acara keluarga dan sebagainya. Ini jendela yang berhubungan dengan ruangan kamar mandi. Next, tampak samping kirinya ini bangunannya. Ini adalah pasangan batu bata. Ini adalah pagar beton yang tadi sudah dijelaskan di tampak belakang. Nah, di sini adalah kolom yang menonjol. Jadi kita jadikan sebagai eksterior hiasan juga untuk bagian tampak sampingnya. Sama halnya dengan tampak samping kanan. Tampak samping kanannya juga seperti ini. Di sini adalah balkon yang tadi di atas. Ini adalah pasangan batu bata. Terus di sini ada sejenis balok kecil sebagai eksterior, kantilever kecil. Terus di sini ada atapnya juga, dan di sini juga pagar beton. Next, kita masuk ke perpotongan. Nah, perpotongan di sini kita bisa lihat. Ini yang potongan AA itu adalah memanjang. Tadi sebelumnya di denah lantai 3 dijelaskan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita perspektifnya melihatnya ke belah sananya. Yang tadi sebelumnya yang ini ke sini, ke bawah ini. Nah, di sini terlihat ada garasi, dapur, toilet, dan sebagainya. Nah, kita perbesar. Nah, di sini ada detail gambar potongan pondasi. Lalu di sini ini pondasinya. Lalu di sini roof untuk panjang ini. Ini adalah plat lantai atau lantai kerjanya. Di sini ada
untuk naikkan keramik. Nah, ini maksudnya yang tadi, yang sebelumnya denah lantai 1, 2, 3 ada FFL, finishing floor. Nah, ini dari finishing floor-nya. Lalu di sini ada keterangan untuk elevasi ketinggian dari bangunan yang kami rancang. Ada dasar atau lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan atapnya. Nah, di sini ada keterangan untuk ada plafon plus 2,9 yang berarti bahwa tinggi plafon dari atas keramik menuju atas plafon ini setinggi 2,9. Lalu di sini ada yang tampak sampingnya dari dinding eksteriornya. Lalu di sini juga dapur. Ini adalah tangga yang tadi sebelumnya. Naiknya itu adalah di sebelah kanan. Jadi ini naik ke atas lalu ke sini. Jadi nyambung ke sini, ke lantai 2. Nah, hampir sama juga dengan lantai 1 dengan lantai 2. Di sini ada atap. Next, ke potongan BB atau melintang. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah potongan dari pondasi. Nah, di sini menambahkan ada pondasi khusus untuk tangga. Nah, kami di sini menggunakan ukurannya 1,1 meter yang menghubungkan tulangan pondasi menuju tulangan tangga. Nah, bordes sendiri ini biasanya yang ada di tangga. Yang jadi kalau misalnya untuk letter U pasti ada belokan menuju atas. Nah, itu disebutnya bordes. Nah, bordesnya sendiri dari finishing floor yang tadi ke sini itu ukurannya 2 meter. Ini dinding bata eksteriornya, ini potongan untuk dindingnya. Nah, ini maksudnya adalah tiangnya. Nah, tiang pegangan untuk interior saja itu. Nah, ini adalah potongan dari kusennya sendiri, kusen pintu. Karena tadi sebelumnya kita potongan melintangnya seperti itu. Nah, ini adalah keterangan untuk elevasi ketinggian dari tinggi bangunannya tersebut. Nah, di sini adalah keterangan untuk ukuran-ukurannya. Next, kita lanjut ke denah saluran air bersih. Nah, denah saluran air bersih ini kami letakkan untuk pengeboran sumur dan pengambilan air bersihnya itu berada di sebelah sini. Kalau dari tampak depan ini sebelah kanannya bangunan gedung. Nah, di sini tempat sumurnya, lalu di sini ada meteran airnya. Nah, airnya ini disalurkan menuju toren air dengan pipa ukuran diameter 3/4 inch. Nah, di sini juga terlihat ada yang saluran air dari toren menuju pendistribusian keran. Ini air dari pipa dari toren menuju ke keran, menuju ke wastafel di dapur. Nah, ini adalah arah untuk pengaliran airnya. Ini menggunakan ukuran diameter 3/4 inch yang disalurkan ke lantai 1. Next, untuk lantai 2-nya sama seperti lantai 1. Ini dari meteran air menuju lantai 3 yang di lantai 3 tersebut terdapat toren. Nah, di sini adalah untuk pipa penyaluran dari lantai 3 dari torennya menuju lantai 2. Nah, di sini air disalurkan menuju keran di lantai untuk kamar mandi ini, lalu ke sini untuk di keran ini, lalu untuk ke kamar mandi yang sebelah sini ini disalurkan menuju sini. Nah, ini pipa ini ditanam di dalam temboknya sendiri supaya
tak terlalu terlihat untuk di bagian luarnya sini, di bagian ruangan sini. Next, untuk drainase saluran air bersih lantai 3-nya sama seperti sebelumnya. Jadi toren yang diletakkan di balkonnya ini, dari meteran air dari lantai 1 menuju toren yang berada di lantai 3 dinaikkan dengan jack pump dengan pipa menggunakan diameter 3/4 inch. Terus dari pipa toren ini disalurkan menuju ke keran-keran yang ada di kamar mandi lantai 3. Nah, ke sini juga. Seperti ini. Jadi di sini ada gambar panah. Nah, ini gambar panah ini adalah distribusi air dari toren menuju keran. Dan pipa yang untuk mendistribusikan airnya itu menggunakan diameter 3/4 inch. Next. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai drainase saluran air kotor. Nah, drainase saluran air kotor ini berfungsi untuk membuang air yang berasal dari tempat pembuangan air seperti dari kamar mandi maupun wastafel, dari dapur maupun dari air hujan menuju saluran yang ditentukan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah penjelasan mengenai penggambaran kami mengenai saluran air kotor. Nah, untuk garis putus-putus ini adalah pipa air tinja. Lalu untuk garis putus titik 3 ini adalah pipa air titik 2 ini pipa air lemak, dan selanjutnya putus titik 3 ini pipa air sabun. Lalu ada notasi BL untuk bak penangkap lemak, BK bak kontrol, SP sumur peresapan, ST septic tank, PAH peresapan air hujan. Nah, kita bisa lihat ini karena di sini tempat pembuangan airnya ada di kamar mandi dan wastafel di dapur. Nah, pertama ini untuk toilet, untuk pembuangan buang air besar dari kloset. Ini disalurkan menuju septic tank langsung dengan menggunakan pipa berdiameter 3 inch. Ini septic tanknya berada di belakang samping kiri dari bangunan. Lalu di sini ada sanitasi, lubang sanitasi pembuangan air sabun. Ini disalurkan menuju bak kontrol. Nah, di bak kontrol ini disalurkan ke sumur peresapan dengan diameter 1,5 inch. Lalu dari saluran peresapan disalurkan kepada septic tank. Nah, dari sini hasil dari air sabun maupun air lemak yang sudah dikontrol bisa langsung dibuang menuju saluran besar air kotor. Nah, terus dari wastafel ini juga sama. Ini adalah wastafel tuh menggunakan pipa air lemak, karena rata-rata kan dapur biasanya untuk membuat bahan makanan yang ada lemaknya juga, jadi bisa memakai ini pipa khusus untuk ini. Nanti dari pipa air lemak ini diolah di bak penangkap lemak, lalu disalurkan ke bak kontrol. Udah itu baru nanti disalurkan kembali ke ini. Nah, terus di sini juga digambarkan untuk penyerapan air hujan. Nah, peresapan air hujan ini berasal dari atap yang kalau misalnya turun air hujan dialirkan melalui talang air hujan yang berada di atap, lalu disalurkan melalui pipa. Nah, pipanya ini sendiri menggunakan ukuran 3 inch yang nanti bakal digambarkan di lantai 3. Nanti disalurkan langsung menuju peresapan air hujan. Kami meletakkannya di sebelah kanan dan kiri bangunan rumah kami. Ini di sini dan di sini.
Ini adalah pipanya. Next, drainase saluran air kotor lantai 2 ini sama seperti tadi lantai 1, tetapi yang membedakannya di sini karena di sini ada belokan. Belokannya ini kurang lebih 45 derajat. Nah, ini untuk mempercepat aliran airnya. Ini pipa air tinja yang disalurkan menuju titik ini. Nanti di titik ini akan disalurkan menuju septic tank dan ini menuju bak kontrol. Ini sama. Selanjutnya untuk yang lantai 3 juga sama seperti lantai 2 yang ininya. Ini disalurkan menuju pipa air sabun menuju pipa khusus untuk nanti disalurkan ke bak kontrol. Ini pun pipa air tinja yang bakal disalurkan menuju langsung septic tank di bawahnya. Nah, selanjutnya di sini di balkon 2 ada lubang sanitasi untuk pipa talang air hujan yang berdiameter 3 inch. Nanti disalurkan menuju pipa yang akan berhenti di tempat peresapan air hujan yang berada di lantai 1. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.